Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi meskipun melalui jaringan, tetapi semoga tetap kalian semangat. Oke, hari ini kita mau belajar IPA ya. Tema 6, subtema 2 tentang makhluk hidup di sekitar kita. Oke, sebelumnya Ibu ingin ingatkan semua kalian agar tetap iman, aman, dan imun. Iman dengan tetap menjalankan ibadah sesuai agama kalian, tetap berdoa, minta perlindungan, kemudian kalian harus aman, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Lalu imun, jangan lupa berolahraga, kemudian jangan stres, kemudian tidak boleh panik, dan tetap makan makanan yang bergizi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, seperti yang kalian lihat pada slide berikut ini, makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita sebagai manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dikelola sedemikian rupa untuk kebermanfaatan kehidupan kita sehari-hari. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati akan ada terus-menerus selama tidak ada peristiwa yang menyebabkan kepunahan daripada tumbuhan dan hewan tersebut. Berikut ini adalah manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Di antaranya adalah menyediakan oksigen bagi lingkungan. Dari mana tumbuhan bisa menyediakan oksigen? Nah, tumbuhan itu melaksanakan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan melibatkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan, kemudian dia proses oleh tumbuhan dengan daun hijaunya dengan bantuan sinar matahari dan air, maka tumbuhan menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup setiap saat. Nah, kemudian tumbuhan juga bermanfaat untuk menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Kalau kalian simak di televisi banyak terjadi banjir dan lain-lain, banjir, longsor dan lain-lain, itu disebabkan oleh kurangnya pohon, kurangnya tumbuhan di lingkungan tersebut. Jadi tidak ada akar yang mengikat air, sehingga banjirlah kejadiannya ya. Nah, kemudian tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis yang tadi Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang manfaat hewan bagi lingkungan. Nah, dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nanti kalian akan sampai di episode belajar makan dimakan dalam rantai makanan ya, dalam pelajaran IPA. Tapi nanti kita bahas itu. Nah, kemudian hewan pengurai, ya hewan yang kecil-kecil, mikroorganisme itu bermanfaat untuk menguraikan sisa makanan yang diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Jadi diurai sampai mengecil, sampai terserap oleh tanah. Nah, pada akhirnya dia akan bermanfaat, mengeluarkan zat hara yang bikin tumbuhannya semakin subur. Nah, selanjutnya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia adalah diantaranya bermanfaat sebagai bahan pangan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk kesehatan. Hewan dan tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pangan diantaranya apa yuk? Yang biasa kalian makan. Ada daging sapi, daging ayam, udang, ikan, dan lain-lain. Nah, untuk sayurannya, untuk tumbuhan itu sayuran yang biasa kita konsumsi hari-hari, kemudian buah, palawija yang terdiri dari padi, kedelai, dan jagung. Tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan manusia sebagai bahan pakaian, contohnya seperti yang kalian lihat pada slide. Ada pohon kapas,
kemudian ulat sutra, domba, sapi, dan kerbau. Tuh, bisa dilihat di slide. Pohon kapas masuk ke pabrik, kemudian dipintal, ditenun, dan akhirnya menjadi pakaian kalian. Nah, selanjutnya ada kerbau. Kerbau kulitnya bisa dimanfaatkan manusia sebagai jaket dan tas, dompet, dan lain-lain. Tumbuhan keras seperti pohon jati, cendana, mahoni bisa kita manfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga. Coba perhatikan furnitur di rumah kalian. Tempat tidur, lemari, meja kursi, mengandung kayu, bukan? Nah, pohon pinus getahnya digunakan dalam industri cat dan kayu pinus digunakan sebagai bahan kertas. Selain sebagai bahan pangan dan bahan pakaian, tumbuhan dan hewan juga bermanfaat sebagai obat. Nah, bisa dilihat di slide kita kali ini. Ini ada beberapa tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan obat. Contohnya ada jahe tuh. Jahe digunakan untuk menghangatkan tubuh. Kalau kalian batuk-batuk, minumlah rebusan air jahe. Menggunakan gula merah lebih enak. Nah, kemudian daun kumis kucing. Tuh. Nah, gunanya adalah untuk mengobati ginjal. Dan juga kalau kalian diare, boleh cari pohon jambu biji, kemudian ambil beberapa helai daunnya, direbus, dinginkan, lalu diminum deh. Nah, demikian materi IPA kita hari ini. Jangan lupa kalian buat resumenya ya, dalam bentuk peta pikiran, seperti yang pernah kita belajar di semester 1 lalu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.